Sekitarku sangat gelap. Aku melihat nyonya-nyonya itu terus mengejarku. Tampaknya tadi aku berada di kebun bunga ibu dan semuanya baik-baik saja. Tapi sekarang aku ada di mana? Aku ada di kebun bunga yang jauh lebih luas. Tapi di sini gelap. Gelap sekali. Aku merasakan dari tadi kakiku berapa kali terkena duri. Aku ingin melihat duri-duri yang menancap di kakiku, tapi waktuku tidak banyak karena nyonya-nyonya itu terus mengejarku. Aku berlari kencang, menginjak beberapa bunga yang sudah tidak aku tahu lagi itu bunga apa. Aku hanya tahu aku harus terus berlari karena nyonya-nyonya itu seperti berjalan cepat sekali, padahal mereka memakai selop-selop yang berhak. Selendang-selendang mereka tampak diterbangkan di utara, tampak diterbangkan di udara, dan selendang-selendang itu siap untuk mengikat leherku. Beberapa kali selendang itu hampir saja melilit leherku, tapi aku berhasil lari lebih cepat. Aku beberapa kali terjatuh, rasakan lututku mulai luka dan darah mengucur dari sana, tapi aku tidak peduli. Aku harus segera mencari tempat untuk menyelamatkan diri. Di mana tapi? Di mana? Apakah aku harus memanjat pohon yang ada di depanku? Aku melihat ke sekelilingku. Tidak tampak ada tempat untuk bersembunyi. Aku terus berlari hingga akhirnya tiba di pinggir sungai. Aku mendengar aliran sungai, mencoba mencelupkan kakiku ke dalam. Cahaya purnama yang ada di depan sungai itu cukup membuatku untuk melihat kalau sungai itu tidak terlalu dalam. Aku mencoba masuk sedikit demi sedikit dan akhirnya aku tahu kalau air di sungai itu hanya setinggi lutut. Aku terus berjalan dan kemudian akhirnya menyeberang sungai. Aku tiba di seberang sungai dan menemukan kalau di seberang sungai itu ada gua batu. Aku masuk ke dalam yang tampak seperti labirin. Aku terus masuk dan kemudian melihat bahwa di dalam ada mimpi yang jauh lebih buruk. Ternyata di dalam gua itu sudah menunggu Nyai Iblis yang di rambutnya dipenuhi bunga-bunga merah cantik. Nyai Iblis itu tampak tidak seram kalau dilihat dari wajahnya. Tapi kenapa perasaanku setakut ini? Selamat datang Nila. Kami sudah menunggumu berpuluh-puluh tahun lamanya. Kami mencarimu kemana-mana. Kami tidak tahu bahwa kamu di bawah seorang perempuan yang kami percayai dulu menjadi bagian dari diri kami. Selamat datang Nila. Selamat datang. Kau adalah ratu kembang-kembang iblis selanjutnya. Kau adalah pemimpin kembang-kembang iblis selanjutnya. Perempuan itu tertawa. Dan Nila bangun sayang. Aku merasakan tubuhku diguncang. Nila bangun. Aku membuka mata pelan-pelan dan menemukan ibu dan Lana duduk di sampingku. Mbak pingsan, kata Lana. Mbak, kamu udah bangun? Bu, aku di mana? Ini di kamarmu. Tadi kamu pingsan.
Terus tadi ada beberapa bapak-bapak yang membantu mengangkat kamu ke tempat tidur. Aku memegang tangan ibu. Bu, udah, kamu tampaknya terlalu kepikiran sama Nyonya Narumi. Besok ibu akan nemenin kamu datang ke pemakamannya. Mungkin kamu akan lebih tenang kalau kita datang untuk melayat. Bu, ibu yakin kita mau melayat. Ya, bagaimanapun Nyonya Narumi itu kan majikanmu. Ya tidak apa-apa, pamit baik-baik. Biar kamu lebih tenang, tidak punya rasa bersalah seperti itu. Bu, wis, sudah. Kamu istirahat dulu. Ibu sama Lana akan ada di dekat kamu kalau kamu butuh sesuatu. Iya mbak, Lana gak akan kemana-mana deh hari ini. Gak akan traveling, gak akan sepedaan keliling kampung. Iya, mbak percaya sama kamu. Awas loh, ninggalin mbak sendirian. Mbak lagi takut. Enggak, Lana gak akan tinggalin mbak. Mimpi apa sih tadi mbak? Mbak, mimpi buruk. Mimpi buruknya apa? Kata Lana. Nanti deh mbak ceritain, mbak masih capek. Oke deh. Lana sama ibu keluar dulu ya. Nanti kalau mbak siap cerita, panggil aja kita. Lana dan ibu meninggalkan kamar. Lana dan ibu meninggalkan kamar. Aku sendirian sekarang. Apa benar kata ibu? Ini semua terjadi karena aku belum melayat dan pamit ke Nyonya Narumi. Walaupun aku tidak pernah banyak bicara dengan perempuan itu, mungkin memang aku harus pamit baik-baik agar semuanya menjadi jelas, agar aku tidak menjadi pegawai yang kabur begitu saja. Aku merebahkan badanku ke samping dan aku kaget setengah mati mendapati Nyonya Narumi tidur di sebelahku. Nafasku berhenti. Aku seperti tercekat melihat perempuan itu menatap ke arahku. Nyonya. Iya, Nila, saya di sini. Kamu tidak perlu pamit jauh-jauh ke makam saya. Lagi pula, siapa yang bilang kalau kamu bisa pamit dari saya sebelum semua pesan-pesan saya kamu laksanakan? Pesan apa ya? Aku hampir tidak bisa berkata-kata. Coba kamu ingat lagi pesan yang kemarin saya sampaikan. Jangan sampai teman-teman saya juga datang ke mimpi kamu dan mengikuti kamu seperti tadi. Jadi, tadi itu mimpi apa bukan? Kataku. Kamu bisa tahu sendiri. Tapi yang jelas, nyonya-nyonya besar itu sudah lama mengincarmu. Sudah lama menginginkan kamu kembali ada di meja perjamuan mereka. Kamu tidak bisa lari kemana-mana, Nila, selain menghadapinya dan mengakui bahwa kamu memang bagian dari kami. Saya tidak usah takut. Kamu akan terbiasa. Lama-lama kamu akan terbiasa.